Moderator. Sudah siap, Pak? Sudah direkam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Ya. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kita berjumpa lagi di acara Tatap Maya yang hari ini agenda kita adalah diseminasi pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran PJOK. Tidak lupa pertama kita panjatkan puja dan puji syukur karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan Tatap Maya pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salam serta selawat kita terhadap Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Sri Bangun Cahya Nugroho. Saya di sini sebagai moderator dan juga saya di sini bekerja di SDN 1 Jaro sebagai guru PJOK. Kemudian untuk narasumber pada siang hari ini nanti adalah Bapak Thorik Muzaki, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SDN 2 Gargata, Kabupaten Tabalong. Kemudian penasehat serta yang menaungi kami adalah dari Korwil Koordinator Wilayah Muara Oya dan Jaro, Bapak Haji Rambat, Sarjana Pendidikan MM, yang mewakili dari Korwil Muara Oya. Di sini saya ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama nanti doa, yang kedua sambutan, yang ketiga nanti kegiatan diseminasi, yang keempat diskusi dan tanya jawab, yang kelima refleksi, dan yang terakhir penutup dan doa. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara diseminasi acara siang hari ini dengan doa, dengan kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan kita ucapkan bismillah tersebut, kita sudah membuka acara pada siang hari ini dengan doa. Semoga nanti kegiatan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga nanti bisa kita terapkan di dalam pembelajaran kita di saat sekolah nanti. Yang kedua, yaitu sambutan. Untuk sambutan, saya mohon untuk Bapak Haji Rambat untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai rekan-rekan guru, khususnya guru PJOK yang pada hari ini menyelenggarakan acara yang sangat bagus ya, yang dimotori atau yang sudah dimulai oleh Pak Thorik. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja, puji, dan syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat-Nya kita dalam keadaan sehat tentunya.
sehingga bisa mengikuti acara ini. Selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaatnya sejak dari dunia ini, terlebih-lebih nanti di yaumil akhir. Amin. Bapak-bapak, para guru PJOK yang saya hormati, memang pada hari ini saya hadir sendiri dan mohon maaf, mungkin saya tadi agak lambat ya, karena di luar sana tadi ada beberapa kesibukan dan tadi pulang agak lambat sedikit, jadi ada kredit begitu ya, tetapi bukan kredit rumah tangga ini. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan tema pada hari ini, masalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sesuai dengan kurikulum yang kita pakai sekarang, meskipun masih beberapa kelas, tetapi setidak-tidaknya Bapak, para guru PJOK sudah mempromotori ya kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya untuk kelompok kerja guru yang lain bisa mengadakan hal serupa sehingga menambah wawasan kita. Dan di sini forum ini mungkin nanti ya oleh moderator ada forum tanya jawab mungkin Pak ya. Iya Pak. Siap, iya. Iya. Nah, karena kita ini apa ya, kalau berkumpul-kumpul semacam ini, meskipun hari ini Pak Torik tidak menyediakan snack ya, tetapi saya yakin depan bapak-bapak ini sudah tersedia mungkin ada aneka rupa minuman. Setidak-tidaknya dalam mimpi pun ada minuman juga itu. Amin. Bapak yang saya hormati, ini semuanya Bapak ya, ada ibu-ibunya nggak nih? Ada Pak, beberapa Pak. Oh, ada. Ya, Izin Pak, apakah terkendala jaringan Pak? Izin Pak Rambat, apakah masih di tempat? Ya, sepertinya dari Korwil terjadi kendala jaringan. Ya, kita harap maklum karena kita ini berada di daerah yang jika hujan ataupun kita mati lampu itu sinyal tidak stabil. Ya, berikut tadi adalah sambutan dari Korwil Muara Uyah dan Jaro. Nanti bisa kita sambung lagi dan kita nanti akan beri kesempatan lagi Bapak Haji Rambat ketika nanti sudah bisa join lagi, bisa masuk lagi. Menginjak acara yang ketiga yaitu kegiatan diseminasi. Di sini Bapak Torik Muzaki yang akan mempresentasikan agenda diseminasinya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi, time zone learning ya. Apa itu? Sepertinya adalah terobosan baru ini. Ya, untuk menyingkat waktu, saya persilakan untuk Bapak Torik Muzaki SPD untuk mempresentasikan. Untuk waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sri Bangun sebagai moderator kita hari ini. Saya sampaikan juga terima kasih kepada
Pak Haji Rambat dan kawan-kawan semua guru PJOK di seluruh Nusantara, karena di sini ada juga yang dari Jawa, kawan kita ya. Kemudian ada juga beberapa yang mungkin masih di area Jaro Muara Uya ya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalatu wassalamu ala. Ya. Halo, mohon maaf. Iya, Pak. Oh, silakan Pak. Mohon maaf, Silakan, tadi, Pak. Silakan. tadi jaringannya putus, jadi saya pindah tempat ini. Alhamdulillah, Pak. Lanjut, Pak. Siap, Ya, mohon maaf Pak ya. Tarik, untuk kita lanjutkan sambutan dari Bapak Haji Rambat terlebih dahulu. Ya, Untuk teman-teman, untuk kita agenda diseminasinya apa itu diferensiasi PJOK Time Zone Learning, kita tunggu terlebih dahulu. Kita lanjutkan sambutan dari Bapak Haji Rambat. Untuk waktu Ya, mohon kami maaf persilakan. Mohon maaf, tadi di depan saya sebenarnya duduk, kemudian kok putus ini, terus saya putar-putar ini ke belakang ini. Mohon maaf, ini nambah sedikit aja. Masalah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu selaku guru PJOK pun di dalam pembelajaran, karena IKM atau implementasi kurikulum merdeka itu di dalamnya ada ruhnya, begitu ya, yaitu pembelajaran inklusif dan berdiferensiasi. Jadi dengan dua ruh atau yang melandasi itu, ya, itu memang yang mewarnai bahwa itu memang kurikulum merdeka itu di situ. Nah, sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan nanti pembahasannya lebih dalam pada materi yang akan disampaikan oleh Pak Torik. Masalah pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran di mana Bapak dan Ibu dasarnya adalah dari hasil asesmen ya. Asesmen itu kan kalau tidak salah ada beberapa ya, ada asesmen awal, kemudian asesmen formatif ya, ada lagi asesmen sumatif kan begitu. Nah, di dalam pembelajaran PJOK pun tidak terlepas dari itu, hasil pemetaan itu atau asesmen itu. Di antara misalnya, mohon maaf kalau salah, karena saya untuk konten atau materi di dalam PJOK tidak begitu banyak tahu. Misalnya kita dalam pembelajaran apa ya, maunya apa Pak Bangun? Misalnya bola besar, Pak. Misalnya permainan bola kecil gitu aja ya. Nah, Oh iya, siapa? Misalnya permainan kasti misalnya. Di dalam asesmen awal mungkin Bapak dan Ibu melakukan itu. Anak-anak ada yang sebagian baru bisa memegang pemukulnya. Misalnya itu. Kemudian ada beberapa anak juga yang sudah bisa memukul meskipun tidak tepat. Tetapi ada juga anak atau beberapa anak yang sudah bisa memukul dengan tepat. Nah, jadi di mana letak nantinya diferensiasinya? Bapak dan Ibu akan mengelompokkan anak-anak itu ke dalam kelompoknya, dalam artian yang sudah bisa memukul dengan bagus dikelompokkan dengan yang sudah bisa memukul. Kemudian yang baru bisa memegang pemukul tetapi memukulnya tidak tepat ya dikelompokkan itu, sehingga Bapak dan Ibu bisa memberikan pembelajaran atau memberikan materi nanti sesuai dengan asesmen awal tadi, sesuai dengan kelompok-kelompok anak itu, yang akhirnya nanti anak-anak itu semuanya bisa melakukan dengan baik dan benar. Kan ini kisah secara global aja ya, meskipun berdiferensi itu sangat luas sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kalau saya bacakan teori-teori nanti Pak Torik bisa tersinggung, nanti bisa dimatiin nanti punya saya. Nah, itu sedikit pengantar saya. Mudah-mudahan meskipun sedikit, intinya nanti harapan saya, mungkin juga semuanya, kepala sekolah pun juga mengharap itu, mudah-mudahan dengan
kegiatan semacam ini akan menambah kekuatan barisan di sekolah masing-masing untuk melaksanakan atau menerapkan kurikulum Merdeka. Itu aja Pak ya. Selamat dan sukses kepada Bapak Ibu guru olahraga yang ada di Kecamatan Muara dan Jaro ataupun yang sekitarnya. Semangat dan semangat terus. Mohon maaf kalau sambutan saya kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan pada hari ini mendapat pertolongan, mendapat ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Demikian Pak ya. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Dan saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Bapak Haji Rambat selaku Koordinator Wilayah Muara Uya dan Jaro. Sangat menginspirasi sekali dan sebagai pemantik kita yang sudah berpesan tentang apa yang itu disebut tentang asesmen tadi. Ada 3 tadi. Terima kasih atas pertanyaan pemantiknya Pak. Nanti di dalam selanjutnya akan kita kupas dan akan kita bahas tuntas oleh Bapak narasumber kita pada siang hari ini. Kita melanjutkan untuk kegiatan yang selanjutnya, untuk kegiatan diseminasi, untuk Bapak Torik Muzaki, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sri Bangun dan juga Pak Haji Rambat yang telah Haji Rambat telah memberikan motivasi ya buat kita semuanya, dalam arti motivasikan supaya kita lebih semangat lagi dalam berproses menuju ke guru apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin jadi guru yang baik ya kita berusaha sebaik mungkin. Kalau ingin berusaha menjadi guru yang luar biasa ya bisa sebisa mungkin seperti itu. Baik, karena saya sudah memulai tadi, jadi saya akan melanjutkan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya sampaikan dulu Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwa diseminasi itu ternyata tulisannya diseminasi ya. Mohon maaf kalau salah ketik ya. Jadi diseminasi itu sebenarnya lebih kepada saya sebagai yang menyelenggarakan itu mau mencari tambahan ide atau referensi seperti itu. Jadi bukan saya nanti menggurui ya Pak Bangun ya atau Pak Rashid ya, tapi nanti kita sharing aja ya, sekedar memantik lah supaya nanti saya juga yang menyelenggarakan mendapatkan ide baru atau pengembangan ide, saran dan sebagainya. Jadi nanti kita komunikasinya 2 arah aja. Sepakat ya teman-teman ya. Jadi bukan menggurui, mohon maaf. Nanti kita sama-sama aja sharing. Apalagi di sini ada teman-teman yang dari Jawa, semuanya juga kayaknya punya pengalaman yang luar biasa. Baik teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya, supaya lebih akrab ya. Kalau bapak-bapak, kayaknya semua juga sudah bapak-bapak ya, sama ibu-ibu. Jadi kita panggil teman-teman supaya beda. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya, saya perkenalkan nama saya Torik, sudah kenal semua saya yakin. Cuman saya ada satu akun siapa tadi ya yang saya nggak kenal itu tadi David Prawinata itu siapa ya? Itu nanti coba kita sama-sama saling kenalan ya. Saya sangat bahagia sekali di sini ya karena berjumpa dengan teman-teman semuanya. Walaupun kita dekat ya, tapi karena kita mempunyai kesibukan masing-masing jadi tidak bisa bertemu, dan alhamdulillah hari ini kita bertemu secara tatap maya. Kalau saya merasa senang, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya bagaimana? Apakah senang? Kalau senang boleh tunjukkan emot love-nya. Oke, Pak Taufi. Iya, Pak Ruli. Semuanya, alhamdulillah. Waktunya nanti sedikit aja ya, nanti mungkin sekitar 30 menit aja, singkat saja. Teman-teman semuanya, saya yakin semua teman-teman
mempunyai pandangan tentang sesuatu hal ya. Contohnya gini ya. Contohnya misalnya saya bilang salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya, Nah, jaya, jaya. jaya. Tapi ketika saya bilang misalnya guru PJOK, jawabnya apa? Nah, coba ya, ini kita main sedikit ya, sedikit ya. Jadi nanti mulai dari saya dulu, nanti urut yang saya panggil langsung mengungkapkan dirinya seperti apa. Contoh ya, kalau saya misalnya guru PJOK luar biasa dan ingin tampil beda. Nah, ini saya ya. Nanti lanjut lagi. Ya, jadi yang sedang ngopi-ngopi, sedang santai-santai sedikit, berapa detik lah kita aktif sedikit ya. Mulai dari saya dulu ya. Nanti saya panggil dari yang ada di urutan sini. Baik, guru PJOK luar biasa dan tampil beda. Ya, Pak Sofi, guru PJOK, Pak Sofi, Pak Arif, Guru PJOK Jaya. Pak Lambang, Guru PJOK sip. iya, Pak Ruli, Guru olahraga luar biasa. iya, Pak Rasid, Guru PJOK istimewa. nah istimewa, Pak Naparin, Pak Rian, Pak Rian, Guru PJOK jos. oke, Pak Sofi belum tadi, Guru PJOK mantap. iya, Ibu Tika, Ibu Tika, Pak Sri Bangun, Guru PJOK, prit, cintaku unlimited. iya. Oke, Pak David Prawinata, Pak David, ya, jadi masing-masing punya kegiatan atau respon yang cepat dari apa yang dirasakan ya. Jadi ada macam-macam, tadi ada istimewa, kemudian ada yang luar biasa, ada yang jos dan sebagainya. Nah, ini menggambarkan kita mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Nah, oleh karenanya ada kegiatan ini. Baik, karena teman-teman semuanya, kita masuk ya sedikit ya tentang definisi dulu ya. Kan kita kalau belum kenal, belum mengerti, kalau terlalu dibahas, terlalu dalam kan kayaknya kurang mantap ya, kurang mantap. Jadi menurut teman-teman semuanya, kira-kira apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin ada yang mau mengungkapkan kira-kira apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Ada yang tahu? Saya yakin tahu semua ya, cuman mungkin berbeda-beda aja. Kira-kira dari pandangan teman-teman dulu seperti apa? Ya, silakan Pak Ruli, Pak Sri Bangun. Ya, pembelajaran berdiferensiasi mungkin dari kata different ya, Pak ya. Artinya kan kalau different itu bahasa Inggris itu artinya berbeda-beda. Mungkinkah pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda-beda setiap peserta didiknya, Pak? Mungkin? Ya, bisa juga. Ya, kita sharing. Kemudian Pak Ruli, silakan Pak Ruli. Apa itu tadi sudah resen tadi Pak Ruli? Atau yang lain Pak Naparin mungkin? Kira-kira apa Pak menurut Pak Naparin pembelajaran diferensiasi? Itu ya bervariasi. Bervariasi. Ya. Ya. Boleh.
boleh. Ada lagi mungkin? Dan bervariasi dan apa namanya penuh tantangan. Nah, itu. Iya, bervariasi dan penuh tantangan. Boleh. Ada lagi mungkin yang lain? Pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua sudah mempraktikkan ya. Cuman mungkin karena labelingnya ya, saya juga mungkin masih belum sesuai ya. Karena kan makanya ada kegiatan hari ini mencari kesesuaian dan ide-ide lebih lagi. Ya, jadi saya yakin punya persepsi yang berbeda. Namun kalau kita lihat dari definisinya sebenarnya banyak sekali ya. Nah, ini ada dari Ibu Tika, pembelajaran yang mencoba memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini singkat, padat, dan jelas ya. Ada kata fasilitasi, ada juga kebutuhan belajar. Ya, jadi itu menurut Ibu Tika ya. Nah, sedangkan ini ada beberapa pengertian, saya ambil mungkin yang gampang ya. Jadi adalah usaha kita, Bapak Ibu, teman-teman, sebagai guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran. Pembelajaran di dalam kelas kita atau di lapangan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita. Nah, jadi kata-kata di sini boleh kita garis bawahi usaha. Jadi tidak serta-merta kita langsung, aku mau praktek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu nanti akan bisa mengalami yang namanya miskonsepsi ya. Jadi ada usahanya, ada cara kita, dari kita mencari pengertian dulu, mencari contoh-contoh dulu. Nah, kemudian nanti disesuaikan juga, belum tentu apa yang kita cari, apa yang kita temukan dalam referensi yang kita cari itu sesuai dengan peserta didik kita. Makanya ada penyesuaian dengan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, teman-teman, mungkin yang sering kita lupa, atau mungkin saya sendiri, itu adalah implementasi yang konsisten ya. Mungkin sekarang nih saya lagi semangat-semangatnya nih. Jadi, wah, pokoknya bagaimana nih kita berdiferensiasi, bagaimana nih kita berpihak pada murid dan seterusnya. Tapi bagaimana kita menjaga konsistennya supaya nanti setiap kita menghadapi peserta didik kita sadar bahwa kita sebagai guru harus menghamba pada murid, harus benar-benar menjadi fasilitator, bukan didaktor dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa kalau sudah masuk ke dalam proses pembelajaran itu. Makanya kita ada forum ini, marilah kita semoga tidak terputus di sini, kita terus berkomunikasi, terus saling memberi support, semangat, supaya nanti kita bisa terus konsisten. Itu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada kata-kata menarik nih dari kalimat ini. Kira-kira apa yang perlu kita bahas? Ada mungkin? Jadi pembelajaran berarti adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, memenuhi kebutuhan peserta didik, implementasi pembelajaran, kemudian konsisten, respon, belajar murid. Kira-kira dari kalimat ini kata apa yang menjadi kata kunci, teman-teman semuanya? Kita sharing aja ya, supaya lebih santai ya. Kata apa kira-kira yang menjadi kunci? Melayani. Melayani, Pak Nasari. Oke. Apalagi kira-kira? Pak Ahmad mungkin? Atau Pak Romi? Tadi kayaknya Pak Romi masuk ya. Pak Romi masuk kayaknya. Ya, Pak Romi mungkin. Atau Ibu Tika lagi supaya teman-teman bisa dengar suaranya. Kira-kira Memenuhi. apa pun jadi kata memenuhi. Memenuhi kebutuhan ya? Ya. Iya, boleh sekali Pak Taufi. Jadi ada kata-kata kita pokoknya harus clear dulu nih tentang diferensiasi, bahwa kita sebagai guru harus berusaha, kemudian penyesuaian, pemenuhan kebutuhan, kemudian konsisten, implementasi. Kita tahu nih diferensiasi, tapi tidak pernah kita implementasikan ya sia-sia saja ya. Kita sudah tahu tapi tidak pernah mengimplementasinya pada peserta didik. Nah, itu sayang juga ilmu kita. Jadi seperti itu. Coba ya kita lihat ya, kira-kira apa. Nah,
Nah, ini ternyata ada beberapa kata kunci yang tadi yang ternyata bisa kita dalami ya. Kira-kira dari kesiapan, minat, profil itu ini termasuk apa teman-teman semuanya? Termasuk dalam kategori apa? Profil, kemudian ada kesiapan, minat, belajar, profil belajar. Kira-kira masuk ke dalam apa teman-teman? Ada yang bisa? Apa maksudnya Pak Torek? Ya, jadi di sini ada kata kunci nih Pak Nabarin. Ada kesiapan belajar, ada minat belajar, ada profil belajar. Itu masuk ke dalam apa tadi di kata kalimat sebelumnya? Kan ada ini kalimat sebelumnya. Pembelajaran dengan ada usaha untuk. Nah, kira-kira apa? Lingjar mungkin. Lingjar mungkin. Pak, diferensiasi lingjar, lingkungan belajar. Diferensiasi lingjar, bisa juga. Iya, lingkungan belajar. Ya, jadi teman-teman ternyata profil belajar, kesiapan belajar, minat belajar merupakan beberapa aspek dari banyak aspek yang dapat kita gunakan teman-teman untuk bisa melihat nih kira-kira kebutuhan murid kita, peserta didik itu apa saja. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi dari kesiapan belajar, dari minat belajar, dari profil belajar, ketiga aspek ini kita dapat melihat nih bahwa ternyata murid kita butuhnya ini, perlunya ini. Nah, jadi kalau kesiapan belajar itu kalau kita melihat mungkin secara umum, wah itu anaknya pintar, itu anaknya apa namanya, kalau belajar cepat nangkapnya. Ternyata bukan itu saja teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari kesiapan belajar. Contohnya mungkin sebelum kita mengajar, kita melihat nih, ternyata anak itu lagi mainan misalnya main lari cepat larinya. Wah, cepat nih larinya, siapa namanya lah. Nah, itu kelihatan dari kesiapan belajar. Terus muridnya misalnya kita belum bel masuk, kemudian mereka sedang bermain-main, kita bisa nilai dari situ. Itu secara tidak formal ya, maksudnya secara kita pengamatan saja. Bisa juga dilihat kalau dalam pembelajaran PJOK dari kemampuan mereka gerak dasar. Karena kan kita sebagai guru PJOK di sekolah dasar memang lebih kepada gerak dasar ya. Gerak dasar mereka seperti misalnya ketika nendang kok bisa lurus, kemudian ketika nendang lambungnya bagus. Nah, itu bisa digunakan kita untuk melihat kira-kira perlunya apa dan seterusnya. Ada juga perkembangan peserta didik secara jasmani. Contohnya nih, kan kita sebagai guru olahraga, PJOK pasti bisa melihat nih, kayak misalnya, oh itu kayaknya posturnya pas nih untuk kita bisa kembangkan di bulu tangkis misalnya. Kayak Pak Rasid mungkin ini kayaknya si Abdul nih kayaknya bagus nih kalau main bola dan seterusnya, bisa seperti itu. Itu dari kesiapan belajar peserta didik. Kemudian minat belajar itu bisa juga dilihat dari keinginan ya atau antusias dari peserta didik kita. Jadi kalau misalnya ada anak-anak kita nih, kalau misalnya kita menjelaskan, kayaknya tidak terlalu memperhatikan ya. Tapi ketika sudah melakukan aktivitas yang kaitannya dengan bergerak, bermain, mereka semangat. Nah, berarti kita tidak boleh memaksa untuk anak itu bisa kita beri materi dan sebagainya. Kita kelompokkan menjadi anak-anak yang bisa bergerak, aktif atau bermain dan seterusnya. Kemudian ada juga yang kita namakan sebagai profil belajar peserta didik. Itu juga menjadi aspek yang bisa kita gunakan teman-teman untuk bisa melihat kira-kira perlunya apa. Contohnya misalnya ketika karakternya, ini pemarah ya, ini pendiam, kemudian ini anaknya semangat, ini anaknya jujur, ini anaknya rame, ini anaknya kreatif. Nah, itu bisa kita kelompokkan teman-teman, tergantung dari tujuan pembelajaran kita apa. Nah, jadi dari definisi tadi, kemudian ketemu kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik ini dapat dilihat dari 3 aspek yang tadi, kesiapan, kemudian minat, dan profil belajar.
Nah, itu. Kira-kira dari poin itu ada yang mau menyampaikan tidak? Dari 2 poin definisi sama aspek tadi. Cukup jelas ya, Pak Sofi ya. Jadi definisi kita sudah clear nih semuanya ya, sudah masuk ke dalam otak kita dan sudah masuklah bahwa artinya kita sebagai guru harus berusaha untuk terus berkreasi ya supaya dapat memenuhi kebutuhan peserta didik secara konsisten dan diimplementasikan. Ya, tidak hanya teori saja seperti itu. Kemudian dari kebutuhan peserta didik munculnya 3 aspek: kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil belajar. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Ibu, Bapak, teman-teman semuanya. Selamat datang, Pak Zumai. Kemudian banyak nih tadi teman-teman. Luar biasa ya. Nah, kita lanjut sedikit ya. Ini ada tiga poin saja yang ingin saya sampaikan. Dari definisi sudah, kemudian aspek untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik. Ini 3 aspek: kesiapan, profil minat, kemudian diferensiasi. Nah, diferensiasi itu merupakan semacam tahapan ya, atau mungkin lebih pada metode atau model dari diferensiasi itu. Jadi ada yang namanya diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian diferensiasi produk. Mohon maaf salah ketik ya, ini harusnya diferensiasi tapi ini limited time, jadi masih ke template-nya. Kemudian diferensiasi lingkungan belajar, jadi strateginya. Nah, apakah dalam pembelajaran kita teman-teman, dalam prosesnya kita implementasi, apakah harus keempat ini atau ketiga diferensiasi harus masuk? Coba saya ingin tanya dulu kepada teman-teman semuanya. Apakah dalam proses kita mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi ini ketiganya atau keempatnya harus masuk? Kira-kira harus atau tidak? Coba boleh di kolom chat, harus masuk atau tidak harus, atau boleh salah satu. Coba minta tolong di ketik di kolom komentar supaya saya tahu teman-teman. Ya, sambil jalan ya, ini saya sudah ngirim link absen ya. Kalau tidak bisa dibuka bisa konfirmasi nanti. Mohon izin. Nah, ini nggak usah izin. Kira-kira tadi Pak Zumai, tadi kan kita sudah definisi sudah clear ya. Kemudian aspek untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik sudah clear juga. Nah, untuk diferensiasi ini kira-kira tadi dari keempat diferensiasi ini atau 3 yang kita sering dengar ini perlu ada atau tidak dalam pembelajaran kita, dalam pembelajaran penerapan pemenuhan kebutuhan berdiferensiasi? Tidak harus masuk, yang penting memenuhi kebutuhan. Nah, Pak Sofi, berarti misalnya kita masuk ke diferensi konten, diferensi proses, itu bisa ya Pak Sofi ya? Betul. Bisa. Iya, jadi kan namanya strategi pembelajaran kan banyak ya, tidak hanya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, tapi boleh nanti kita modifikasi. Jadi dalam pembelajaran berdiferensi kita juga masukkan ke PBL juga boleh. Kemudian kita masukkan ke, pokoknya kita mix ya, yang intinya betul yang disampaikan oleh Pak Sofi, yang penting pemenuhan kebutuhan peserta didik. Luar biasa. Nah, kira-kira jadi betul yang disampaikan Pak Sofi ya, boleh salah satu dari strategi diferensi konten atau diferensi proses atau mungkin diferensi produk atau lingkungan belajar. Tapi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau kita amati sebenarnya dalam proses kita pembelajaran, semuanya kalau kita lebih detail lagi, semuanya masuk ya. Kenapa semuanya masuk? Karena dalam diferensi konten, itu adalah apa sebenarnya yang ingin kita ajarkan. Itu terkait dengan materi dan judul dan tujuan. Kan nggak mungkin kita, bukannya nggak mungkin ya, tapi ada lah beberapa momen, apalagi di daerah perbatasan kayak kita ini. Biasanya anak olahraga, saya berdoa pemanasan Pak, jalanan Pak. Nah kan ada yang gitu, jalan sehat Pak, atau istilahnya apalah, main kemana seperti itu. Nah, bagaimana nih kita nanti dalam proses kita jalan sehat, kita menyisipkan materi-materi atau pendidikan-pendidikan. Ya, jadi kalau misalnya kita pembelajaran berdiferensi, kalau misalnya
konten berarti materi apa nih yang akan kita pelajaran, tujuannya, kemudian format pencapaian tujuan itu seperti apa. Kemudian kalau diferensi proses apa kira-kira? Menuju pada strategi yang berbeda tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Rambat tadi, luar biasa. Ya, jadi ketika anak masih kira-kira di tahap ini berarti belajarnya di tahap ini. Kemudian kalau tahap ini sudah sedikit meningkat, belajarnya di tahap yang level A, B, C dan sebagainya. Salah satunya seperti itu, walaupun banyak sekali ya, tidak harus kita dikelompokkan yang bisa dengan bisa, tidak bisa dengan tidak, tapi bisa juga tergantung tujuan kita teman-teman ya. Kalau tujuannya kita lebih kepada motivasi belajar, bukan kepada pemahaman dan sebagainya, kita sesuaikan juga. Kemudian diferensi produk. Nah, kalau PJOK nih Bapak Ibu teman-teman, diferensi produknya kira-kira apa ya kalau dalam PJOK? Mungkin ada yang berpendapat, kalau misalnya kita amati teman-teman kita nih, teman-teman misalnya yang sedang UKIN ya, sedang PTG kan diferensiasi produknya jelas ya, misalnya dalam bentuk poster ya, mereka membuat poster. Kemudian ada yang mereka membuat tulisan. Nah, kalau PJOK apa kira-kira teman-teman? Kira-kira apa nih kira-kira hasil dari belajar anak-anak kita, anak-anak yang belajar olahraga? Kalau saya katakan misalnya hasilnya adalah anak melakukan tendangan ke gawang, kemudian kita foto, itu termasuk hasil, atau video kita termasuk hasil produk atau bukan? Coba teman-teman beri saya masukan. Diferensi produk ketika anak kita nih, kita beri kesempatan untuk melakukan sebuah tendangan atau lemparan, kemudian kita foto, kita video, termasuk ke produk atau bukan? Iya, Pak Juma, iya. Itu masuk produk. Hasil bangun masuk ke produk juga. Banyak sekali ya diferensi produk. Kalau dalam PJOK, kalau misalnya kita kaitkan dengan pembelajaran kurikulum Merdeka ini, sebenarnya kita beri kebebasan, bahkan dalam sebuah pembelajaran teman-teman tidak harus sama produknya. Misalnya produknya yang satu tendangan, kemudian yang satu lemparan, satu lagi lari atau mungkin lompatan dan sebagainya. Boleh, itu kita gampang yang ringan ya, yang ringan saja. Kemudian kalau diferensiasi lingkungan belajar, kira-kira masuk atau tidak diferensi lingkungan belajar? Pasti masuk ya, karena kita, apalagi kita sebagai orang olahraga yang belajarnya itu di lapangan atau kaitannya dengan lingkungan sekitar, pasti nanti akan saling bersinggungan dengan yang namanya lingkungan belajar, tidak monoton kepada satu tempat saja, bisa berpindah-pindah dan sebagainya. Makanya kita masukkan diferensi lingkungan belajar. Mungkin di pembelajaran materi atau prodi lain mungkin akan berfokus kepada 3 ini, tapi dalam PJOK kita masuk ke dalam diferensi lingkungan belajar. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang mau disampaikan sedikit atau sudah ngantuk nih? Kalau ngantuk berarti ya Pak Ruli, Pak Jumai, silakan. Ada yang mau disampaikan? Pak Ruli dulu kah atau Pak Ruli dulu Gan? Kalau boleh Pak Jumai dulu. Pak Ruli kayaknya kepencet itu. Ulun hanya masuk Bang. Nggak apa-apa. Silakan Pak Jumai. Pak Ruli dulu kah atau Ulun dulu kah? Pak Jumai dulu, Pak Ramatullah Jumaini. Mohon izin Pak Moderator, Pak Sri Bangun Cahaya Nugroho dan Pak Fasilitator, Pak Tarik Muzaki. Terkait ini pembelajaran berdiferensiasi kan ada beberapa nih, ada kalau di sini tak lihatnya ada 4 nih, diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah ini yang masih bingung, kemarin kan ikut PKG PJOK nih gitu. Di modul ajar atau rencana pembelajaran itu secara tidak tertulis malah yang seperti itu ya. Contohnya kalau misalnya kita membuat suatu
diferensiasi proses atau konten kan di dalam rancangan pembelajaran itu tidak dituliskan diferensiasi konten atau diferensiasi proses gitu. Apakah boleh nih nanti di modul ajar atau di perencanaan pembelajaran itu dituliskan diferensiasi konten seperti ini prosesnya atau mungkin langkah-langkah kegiatannya begitu. Begitu saja pertanyaan ulun, Pak Torik. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya. Mungkin ada yang punya jawabannya atau pengalaman. Jadi ada? Enggak. Pak Sri bangun? Ada mungkin? Ya, Pak Torek. Ada mungkin? Ya. Dari pertanyaan Pak Jumai? Mungkin ada. Supaya lebih variatif ya, jadi nanti kan lebih banyak. Mungkin ada Pak pertanyaan dari Bapak Rahmatullah Zumaini untuk yang tadi yang disebutkan ketika dalam pembelajaran itu tidak disebutkan di modul ajar atau di RPP seperti itu. Sebenarnya kita itu sudah terbiasa sebenarnya Pak. Jadi terbiasanya seperti ini. Kita itu sebenarnya sudah terbiasa melakukan diferensiasi konten, proses, produk, dan link jar itu. Dari dulu sebenarnya kita sudah ada produk-produk itu, pendekatan berdiferensiasi itu di dalam pembelajaran kita. Namun yang dikatakan dari awal Pak Todik tadi labelingnya beda. Kalau untuk yang sekarang ini kan berdiferensiasi, ada 3, terus yang ini ada 4. Berarti kalaunya itu nanti sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi di dalam modul ajar itu tidak tercantumkan, sebenarnya boleh juga Pak itu dicantumkan di dalam modul ajar. Karena modul ajar itu kan sekarang sebenarnya sudah disesuaikan. Modul ajar itu boleh kita ambil dari kementerian langsung ataupun kita bisa untuk modifikasi sesuaikan dengan kondisi sekolah kita maupun lingkungan kita. Apa yang ingin kita angkat, nah itu sebenarnya sudah diperbolehkan, Pak. Mungkin dari pendapat saya seperti itu, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang bisa disampaikan. Ya, seperti itu ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi yang disampaikan Pak Silbangun bahwa ya, sebenarnya pembelajaran diferensiasi kalau saya kemarin buka-buka ya sebelum kegiatan ini itu sudah ada sejak 1995. Ya, kurang lebih 90-an lah ya. Jadi ketika Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan pertama, itu sebenarnya sudah mengadopsi dari diferensiasi apa gitu kan dalam bahasa Inggris lah pokoknya. Berarti itu sudah ada sebenarnya. Nah, secara tidak langsung itu memang sudah melekat kepada kita ya seorang pendidik dari dulu. Karena kan kita kuliah juga pendidikan, kita ngajar juga di dunia pendidikan dan sebagainya. Nah, hanya labeling saja terkait dengan apakah itu boleh dimasukkan ke modul ajar atau tidak, itu tergantung dari apa tujuan dari modul ajar itu. Kalau misalnya Pak Zuma ini tadi terkait dengan PKJ, kemudian di PKJ itu ada penilaian, berarti ikuti yang menilai Pak Zuma. Nah, kalau yang menilai menghendaki untuk tidak dicantumkan, karena mungkin alasan itu ya kita ngikut atau kita berikan masukan lah, lebih baik dimasukkan supaya ada labeling Pak Rida ya kan, penilainya kan Pak Rida misalnya. Kemudian nanti kalau misalnya tidak kan ini kan kita upload di TMM. Nanti kalau yang tidak paham masih awal kan bagaimana nih? Kalau misalnya tidak mengerti dan sebagainya. Nah, ini boleh dituliskan di dalam modul ajar karena bisa saja modul ajar kita gunakan ini ada Ibu Azalia. Gunakan di ATP oleh orang. Nah, di ATM atau ATP ya. Nah, seperti itu Pak Zumai. Jadi boleh dimasukkan seperti itu. Karena kan nggak semuanya paham ya. Walaupun mungkin kalau kita sebagai orang yang sering bergelut di bidang pendidikan olahraga mungkin tahu ini diferensi konten, ini diferensi proses. Seperti itu. Ada lagi? Boleh dilanjutin nih pertanyaannya Kak.
Ya boleh, silakan. Ini kebiasaan pakai kak gitu ya. Ini terkait diferensiasi proses, Pak Torik. Itu kan kalau itu kan intinya kan pendidikan yang berpusat pada murid juga. Nah, di dalam diferensiasi proses kita membuat langkah-langkah pembelajaran itu di dalam RPP-nya itu saat apa namanya kegiatan, misalkan dalam kegiatan inti nih kita mengacak atau memix anak-anak, misalkan anak laki-laki dengan perempuan, ini terkait dengan apa itu namanya tuh keadilan gender ya. Nah itu menurut Pak Torik nih dan mungkin Pak Bangun juga, anak-anak dari kelas 1 kan ini khusus di SD nih, kelas 1 sampai kelas 3 anggap kelas rendah kan, dari kelas 4 sampai kelas 6 itu kelas tinggi. Nah kemarin itu apa namanya ada juga menjawab pertanyaan dari PKG itu, apakah perlu dirombak atau mungkin perlu tetap saja apa namanya keadilan gender itu di Kalimantan Selatan sendiri, mungkin lah khususnya di daerah Tabalong, kita daerah Tanjung lah, itu kan kalau misalkan nih kita apa namanya membuat satu proses pembelajaran atau melaksanakan proses pembelajaran, maksudnya itu ada materi misalkan permainan bahadang. Nah, permainan bahadang atau mungkin permainan sepak bola, itu pernah kejadian juga di daerah kami. Ada beberapa sekolah misalkan ini kan beberapa sekolah yang murid laki-lakinya itu sedikit dan dalam satu tim misalkan harus ada minimal 6 orang lah. Nah, pada sekolah itu kan tidak cukup orangnya atau anak-anaknya, akhirnya diberilah kebijaksanaan laki-laki dan perempuan boleh ngikut pertandingan atau turnamen dalam mini soccer lah anggap. Nah, hubungannya dari dalam Penjas atau PJOK ini, apakah boleh nih misalkan dalam bermain bahadang, materinya misalkan permainan tradisional, kegiatan gerak lokomotor misalkan, itu boleh nggak di-mix untuk menurut Pak Torik dan Pak Sri Bangun Cahyo Nugroho, boleh nggak dicampur tuh bermain bahadang itu laki-laki dan perempuan begitu. Itu saja Pak Torik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rahmatul Jumaini. Mungkin Pak Bangun lagi, karena ahlinya kalau bahadang tuh. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berkesempatan untuk mengungkapkan perasaan. Pak Lambang juga kemarin wasit ya, wasit Pak anu juga ya, Pak Rashid. Biar suaranya terdengar, Pak. Didengar oleh seluruh Nusantara. Gimana Pak Bang? Ya, kenapa, Mon? Tadi ada pertanyaan, Pak. Jadi untuk kesetaraan gender itu gimana sih perlakuan kita di PJOK? Apakah bisa kita terapkan atau seperti apa gitu mungkin, Pak? Jadi kan ada sebenarnya kan emang laki-laki sama perempuan kan berbeda. Ya kan, kekuatannya juga dilihat itu kan berbeda. Nah, ketika diferensiasi proses itu kan pembagian kelompok. Nah, di dalam pembagian kelompok itu bagaimana kita membuat kelompoknya ketika ada laki-laki dan perempuan yang secara sudah terlahir itu emang dasar kekuatannya berbeda. Seperti itu, Pak. Ada tanggapan mungkin, Pak? Ya, mungkin gini ya. Menurut saya gitu ya. Kita di dalam pembelajaran olahraga itu kan tidak membedakan gender gitu ya. Yang penting apa yang tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita itu harus tercapai gitu kan. Nah, jadi menurut saya tidak perlu kita membedakan antara anak laki atau perempuan. Yang penting di dalam pembelajaran itu kita bisa mencapai tujuan apa yang ingin kita capai. Gitu aja. Mungkin juga Pak Juma ya. Iya. Siap. Siap, terima kasih Pak Rambang. Ada yang lain? Pas sudah itu bujur, Pak. Nah, ini Pak Kasih. Pak Kasih.
Jujur aja lah. Sudah benar itu Pak. Karena kita ini kan nambahin aja mungkin sedikit, mohon izin. Ya, silakan. Lagi di jalan jadi nggak bisa on cam. Gimana tadi Pak Bangun? Siap. Kesetaraan gender ya? Apakah harus dibedakan gitu ya kan dalam proses pembelajaran? Secara umum sudah benar apa yang disampaikan Pak Herlambang. Saya sepakat. Ini kan masih dasar olahraga, masih pendidikan, bukan prestasi. Jadi kalau berisik, mohon maaf. Sepertinya memang tidak pada momen tertentu sih kalau menurut saya tidak perlu ada perbedaan gender. Makanya kalau dalam kita ini sama aja, tinggal perlakuannya seperti itu. Apalagi yang mau dibedakan, yang ABK itu, wah ada Taurus Pak, anak-anak yang lain. ABK aja itu samakan. Ayo, bagaimana gender? Oke, mungkin itu sedikit Pak, nanti sambil menyimak saya bisa ditambahkan yang lain. Mungkin Pak Arik. Terima kasih Pak Tarik, Pak Bangun. Iya, terima kasih Pak Rashid. Jadi prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi, teman-teman, kalau kita buka-buka lagi atau kita ingat kembali, itu ada yang namanya prinsip fleksibilitas ya. Fleksibel ya. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan Pak Zumai tadi, kelas 1, kemudian materinya tadi berhadang, kemudian bolehkah nanti yang laki-laki perempuan kita dicampur dan sebagainya. Nah, tujuan dari Pak Zumai apa tujuan pembelajarannya? Misalnya tujuannya untuk meningkatkan kemampuan ya, untuk meningkatkan kemampuan dalam proses berhadangnya, untuk misalnya kompetensi. Otomatis kalau misalnya dicampur, otomatis untuk eksplor kekuatannya akan sedikit tidak maksimal ya. Kalau tujuannya itu, tapi misalnya tujuannya hanya mengenalkan saja, Pak Zumai misalnya, yang penting ini loh garisnya seperti ini, nggak apa-apa kalau di mix. Jadi dua-duanya kalau menurut saya bisa, Pak Zumai, tergantung tujuannya kita apa. Tidak mungkin kalau kita ingin mempelajari ini untuk sebuah tujuan pembelajaran meningkatkan, otomatis harus maksimal. Yang perempuan biar leluasa dengan perempuan, yang laki-laki dengan laki. Tapi kalau tujuannya hanya pembelajaran untuk mengenalkan bahwa ini melestarikan, asalkan kita memfasilitasi dengan baik, mengamati, melakukan pembimbingan, insya Allah tidak masalah. Menurut saya seperti itu, Pak Zumai ini. Ya. Iya, terima kasih Pak Hasim. Iya, jangan yang saya yakin Pak Zumai ini sudah tahu jawabannya. Ini hanya untuk acaranya supaya tampil aja lah, supaya meriah ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, luar biasa. Saya tidak banyak ya. Tadi saya sampaikan 30 menit hanya definisi, kemudian 3 aspek sama strategi pembelajaran ini, konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, berikutnya ini kebetulan nih teman-teman, saya tuh kemarin gimana ya namanya, tadi kan saya bilang guru PJOK luar biasa dan ingin tampil beda. Nah, sebenarnya kegiatan ini saya tuh kemarin sedikit lah ya ke Banjarmasin, kemudian main lah ke tempat zone, kemudian main basket dan sebagainya. Nah, kebetulan juga ketika saya melakukan kegiatan observasi, kemudian pengamatan terhadap peserta didik dan diagnostik awal juga, ternyata zone learning itu saya pengen angkat, tapi adanya diseminasi ini adalah tujuannya supaya saya mempunyai ide lagi nih, kira-kira apakah ide saya ini cukup di sini saja atau bisa dikembangkan lagi. Jadi tujuan diseminasi itu tuh Pak Zumai dan teman-teman ya, Pak Rashid, Pak Arik, dan Pak Romi, itu 3 ya. Jadi bukan kita mengguriti, tidak saya ulangi lagi, tapi untuk mengumpulkan ide-ide lagi nih. Nah, ini ide saya kemarin teman-teman, bahwa team zone learning sebagai konsep pengembangan gerak kombinasi pada permainan bola besar dan permainan tradisional. Ini hanya
ya tahu sendirilah karakter saya seperti apa kan, ya pengen tampil beda, tapi nggak tahu nih apakah ini sesuai atau tidak. Nah, ini saya kemarin uh, melakukan beberapa tahap ya. Yang pertama mungkin kita Berarti dari kata mengapa ya, mengapa sih ada apa namanya tension learning untuk pengembangan gerak kombinasi sih. Nah, saya melakukan nih kegiatan apa namanya kolaborasi dengan wali kelas 5, kemudian melakukan kegiatan ini, mohon maaf ya suaranya agak noise karena memang ada kesalahan di speakernya ya. Jadi tapi ada kata-kata yang menarik nih dari wali kelas 5 bahwa mana kondisinya kalau kondisi kelas 5 sekarang itu memang anak-anaknya masih cukup lumayan aktif, beragam. Ada yang aktif, ada yang suka jahil, ada yang suka bawa mainan saat belajar. Jadi beraneka ragam lah. Suka bawa mainan, Bu? Iya. Oh, nah, Bu Ati nanti saya mau minta, saya akan membuat media dan strategi pembelajaran yang sesuai, Bu. Dari kita hasil observasi tadi, kemudian hasil apa namanya diagnostik juga, pengamatan terhadap apa namanya, Assalamualaikum, Bu. Kemudian melakukan juga kuesioner teman-teman ya. Akhirnya saya mencari beberapa referensi terkait dengan kira-kira apa nih yang pas. Saya juga teringat tadi dengan time zone, permainan-permainan, dan seterusnya. Nah, saya juga melihat nih di YouTube bagaimana sih bermain itu, walaupun mungkin tidak bisa ya. Nah, kemudian setelah itu di prosesnya itu saya memulai dari pemetaan aset ya. Jadi ada aset di kebetulan di tempat kami itu ada yang namanya bansau atau kayu yang banyak sekali dibuang ya. Bahkan kalau kita ngambil satu truk tuh bisa tuh nggak kepake kayunya tuh. Nah, makanya kami dan anak-anak tuh gimana nih kita mau membuat apa nih dan sebagainya. Kemudian mereka saya pancing-pancing nih, walaupun tujuannya emang supaya buat basket, gimana nih kita punya bola dan sebagainya. Oh Pak ini. Nah, akhirnya ketemulah kita membuat peralatan yang namanya peralatan seperti time zone tadi yang basket. Kemudian ada juga yang memasukkan bola ke gawang tapi di area tertentu. Kemudian ada juga kita membuat papan seperti papan yang untuk memanah ya, seperti papan untuk memanah. Nah, itu juga kebetulan yang diolah mereka adalah alatnya namanya ketapel ya, pas ya. Jadi itu ketapelnya nggak apa-apa kalau ketapel, kalau kalian kira-kira bisa dan suka main boleh dibawa. Akhirnya dibawalah ke sekolahan, kemudian diolah dan menjadilah sebuah 3 media belajar atau alat pembelajaran. Yaitu tadi yang memasukkan bola, ring basket, kemudian ada yang ketapelnya itu, kemudian ada juga yang bermain di area mini bola, mini soccer lah di situ. Nah, kemudian dilakukanlah sebuah pembelajaran yang terdiferensi proses tadi, seperti itu. Nah, dari yang saya lakukan kemarin, ternyata tidak semulus yang saya bayangkan ya, banyak sekali tantangan. Nah, saya mau ngomongkan ini beberapa hal ya yang menjadi poinnya, yaitu pertama, ternyata mengondisikan mereka agar dapat optimal mengekspresikan kekuatan yang ada pada diri itu sangat susah. Ya, karena mereka ketika sudah asik dengan suatu hal, mereka akhirnya akan tidak bisa ingat dengan apa yang menjadi tujuan. Nah, kita sebagai guru memfasilitasinya tuh harus pintar-pintar ya memfasilitasi mereka. Kemudian memberikan pemahaman kepada pendidik terkait materi pembelajaran dengan menarik. Nah, ini keterkaitan materi. Jadi kalau kita sudah hati-hati sekali ya ketika kita sudah berusaha bersama sepakat untuk membuat media yang seperti itu, mereka pemikirannya adalah main ya.
Jadi kita bagaimana mengkoneksikan itu dengan materi yang kita ajar. Itu juga menjadi tantangan saya. Kemudian yang ketiga, melibatkan secara aktif peserta didik dalam persiapan, proses, dan refleksi pembelajaran. Ini bisa dikatakan cukup ya, tapi ada beberapa yang mungkin yang tadi yang gender itu ya. Kalau misalnya tadi yang urusan motong-memotong, kemudian urusan memainkan sepak bola dan sebagainya, yang perempuan itu agak, nah ini pinter-pinter kita untuk memberi motivasi kepada mereka. Nah ini tantangan dalam saya melakukan kegiatan penerapan pembelajaran berdiferensi tadi. Nah, tantangannya dikelompokkan menjadi 3 ini. Nah kemudian aksinya, pertama saya yang tadi melakukan observasi, kemudian pendataan, kemudian diagnostik, kemudian juga pencarian referensi, kemudian ada perencanaan pembelajaran. Nah, saya kemudian berdasarkan materi yang saya dapatkan dari pengalaman, mengikuti kegiatan PKC, kemudian guru penggerak dan sebagainya, akhirnya saya mencoba membuat sebuah rancangan pembelajaran. Kemudian memilih pendekatan berdiferensiasi akhirnya, karena itu terkait dengan ada diferensi proses yang sangat mencolok sekali ya, makanya saya beli untuk memilih pendekatan berdiferensi proses. Kemudian pembelajaran berupa hands-on sebagai bentuk pembelajaran yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, inilah aksi dari kegiatan yang saya lakukan. Nah ini saya sebenarnya sudah upload di YouTube video fullnya yang tadi, cuman suaranya agak noise ya, jadi saya mungkin nanti akan mengirimkan linknya aja. Mohon maaf ya, nanti kalau dalam proses teman-teman menonton video ini banyak sekali suara bising ya, karena ada kesalahan. Bentar, saya copy linknya dulu ke dalam. Jangan lupa ya teman-teman mengisi daftar hadir yang sudah saya sematkan di kolom chat. Ini bisa saya buka juga nanti. Saya buka. Bisa saya mana kolomnya? Linknya. Kolom chat. Kolom chat itu ada. Nah, tidak muncul. Nah, sudah saya pin di atas sendiri. Di atas sendiri sudah saya. Di titik 3, Pak. Di titik 3, kalau di HP berarti nanti saya kirim di grup, Pak. Titik 3? Link akses. Ya, nanti saya kirim di grup linknya, Pak. Link absennya. Kirim di grup lah. Iya. Ini HP-nya mahal apa nah? Nah itu di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin, itu banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki dan perlu diberikan masukan ya. Oleh karenanya ini di absensi itu, di presensi itu ada pesan dan pesan. Boleh Bapak Ibu nanti memberikan pesan terkait dengan pesannya terhadap video yang saya sematkan linknya di kolom chat ini. Saya juga coba bagi layar ya. Ini waktunya mungkin sebentar lagi karena terkait dengan banyak kegiatan juga dari teman-teman. Tadi kita mulai jam 4, ini setengah 6, 1,5 jam, luar biasa ya. Nah ini, jadi sudah saya sematkan juga kemarin tuh. Kelihatan ya di share screen-nya. Cuman ya itu videonya noise banget. Nah intinya sama kayak Bapak Ibu teman-teman ketika melakukan pembelajaran. Ada yang namanya ada yang melakukan pembukaan, kemudian melakukan kegiatan persepsi, pemanasan, doa,
Kemudian ada juga pemberian materi terkait dengan visual, audiovisual. Pokoknya sama lah seperti yang Bapak Ibu terapkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini pemanasan. Pembagian kelompok. Kemudian ini juga melibatkan peserta didik dalam persiapan. Ini guna untuk melatih rasa apa ya? Rasa tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Kemudian supaya aktif juga. Kemudian pemberian instruksi, simulasi. Walaupun nanti dalam prosesnya kita berikan diberikan bimbingan ya dalam proses kita melakukan kegiatan ini ya. Jadi tidak serta-merta walaupun berdiferensiasi, walaupun merdeka kita lepas, tapi dalam prosesnya kita terus mengamati anak-anak kita walaupun sudah tahu ya. Ada yang kelompok main basket, kemudian ada juga kelompok yang main tekatel ya, sebagai bentuk untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan permainan tradisional juga kita libatkan di sini. Nah, yang perempuan juga, yang pertanyaan tadi Pak Zumai, kebetulan saya juga mix juga Pak, tapi ini kelas besar dan juga pemainnya tidak ada sentuhan fisik ya. Maksudnya tidak ada yang kayak hadang kan sentuhan fisik. Nah, kalau ini mungkin lebih kepada dia tidak terlalu inti ya untuk persentuhannya seperti itu. Kemudian kegiatan juga saya akhiri dengan kegiatan refleksi, kemudian pemberian umpan balik, kemudian pemberian motivasi, dan juga berdoa tutup dengan salam. Nah, seperti itu. Nanti lebih jelasnya teman-teman boleh lihat di link itu. Nanti boleh umpan baliknya di link presensi. Itu juga nanti saya terdata di situ. Atau boleh juga di kolom komentar di YouTube juga boleh. Nanti saya coba rangkai apa sudah saya kumpulkan kira-kira perbaikan apa yang saya lakukan terhadap pembelajaran saya. Kemudian slide terakhir teman-teman, dari ini mohon maaf ya Pak Tribangun moderatornya, karena harusnya ini saya jelaskan dulu, tapi nanti ada tanya jawab, tapi kita tanya jawabnya kita gabung saja supaya nanti ingat ya, karena kan guru olahraga kan biasanya sering lupa ya, saya khususnya. Nah makanya ini berarti ya udah, ini slide terakhir saya. Tapi sebelumnya teman-teman saya ucapkan terima kasih dan saya juga membuka membuka diskusi ya. Buat ini saya juga perlu sekali karena diseminasi ini saya ulang lagi karena saya sudah idenya itu masih perlu banyak sekali ya untuk masukan-masukan untuk perbaikan kita semuanya sebenarnya. Karena kan ini kita rekam kemudian nanti kita upload juga ke dalam media YouTube supaya nanti hasil rekaman ini Bapak Ibu teman-teman bisa melihat juga nanti hasil rekaman ini. Baik, itu sekian dari saya sebagai yang menyelenggarakan kegiatan diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya yakin, saya percaya apa yang saya sampaikan itu masih banyak kurangnya. Ya, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Oleh karenanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Oh ya, Pak Arif, silakan, boleh. Saya kembalikan dulu ke moderator ya. Saya tutup dulu supaya lebih praktis sedikit lah. Tadi sudah agak, saya tutup dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Pak Sri Bangun, Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Ya, terima kasih atas
berbagi praktik baiknya ya Pak ya, dalam pembelajaran time zone learning tadi. Berikut penyampaian dari narasumber kita pada sore hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, mungkin ada dari teman-teman 2 pertanyaan dulu kita tampung. Untuk yang pertama, Bapak Arik, silahkan, untuk waktu kami persilahkan. Mohon izin Bapak Arik, apakah berada di tempat? Atau mungkin bagi teman yang lain boleh, karena kita sudah memasuki tanya jawab dan biasanya seperti ini nanti ada snacknya Pak. Jadi kita sambil bawa santai aja dulu. Silakan nanti kopi-kopinya juga sambil diminum dulu, wadahnya, kuenya juga boleh sambil dicicipi. Ini saya serius, ini ada voucher ya, Pak Sri Bangun. Ini voucher senilai 100.000 ya untuk 5 orang yang memberikan umpan balik dan pesan yang terbaik ya menurut saya nanti. Jadi 100.000 untuk 5 orang. Nanti kan ada pemberian umpan balik nih. Boleh secara live di sini atau di kolom chat atau di YouTube atau di absensi tadi. Nah itu 100.000 untuk 5 orang. Nah itu besar tuh 100.000. Biasanya pas di sini, Pak Torik. Boleh di sini juga silakan kalau ada yang memberikan. Karena itu tujuan diseminasi itu untuk perluasan ide Pak Zumai, Pak Saufi. Silakan yang mau ada. Oh ya, silakan Bapak Rahmatullah Zumai ini, sarjana pendidikan. Saya persilakan. Mohon izin Pak Asri Cahya Nugroho. Terima kasih Pak narasumber juga. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Torik Muzaki tadi terkait pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini Ulun ini mengharapkan nanti setelah kegiatan ini supaya lebih lebih dampaknya tuh lebih besar. Harapan Ulun dari Pak Torik atau mungkin dari teman-teman yang lain yang tahu, yang bisa dan yang mampu menjelaskan nanti kepada teman-teman yang lain untuk mengimbaskan kepada teman-teman khususnya guru-guru PJOK di Kabupaten Tabalong gitu. Bisa saja nanti dari pihak KKG Muara kah atau dari Jaro kah itu mengusulkan ke Dinas Pendidikan, apalagi Bapak Torik, Pak Sri Bangun Cahya Nugroho juga dengan teman-teman yang lain ini sudah memiliki sertifikat. Kemarin Ulun pernah ngobrol juga sama Bu Nisa Kabit GTK kan. Misalkan mau mengadakan suatu pelatihan mungkin berapa hari itu harus ada yang namanya sertifikat. Okay. Misalkan sertifikat PKG kan bisa diusulkan ke Dinas Pendidikan. Terus pasti ada anggaran-anggarannya tersendiri Pak Torik dan Pak Sri Bangun Cahya Nugroho gitu. Jadi harapannya supaya ada sedikit aja yang tahu tentang khususnya tadi terkait pembelajaran yang berdiferensiasi. Syukur-syukur nanti kita bisa praktik tuh micro teaching dulu kan bisa di sana gitu. Harapannya Ulun kepada Bapak Torik dan Pak Sri Bangun Cahya Nugroho bisa mengimbaskan kepada teman-teman yang lain gitu. Kalau dilihat-lihat di sini di peserta juga ini ada 2 orang aja nih yang dari KKG PJOK Murung Pudak, Ulun dan Pak David Prawira tadi tak liatin gitu. Jadi harapan Ulun ini pesan lah mungkin untuk masukan kepada teman-teman itu bisa koordinasi ke Dinas Pendidikan untuk penyampaian terkait pendidikan PJOK yang berdiferensiasi. Gitu. Ini sangat penting Pak, supaya tadi Ulun persepsi terkait pendidikan yang berdiferensiasi ini itu kalau Ulun tangkap dari yang tadi dari Pak Torik dan mungkin dari PKG juga itu gaya mengajar guru yang sistem komando dengan yang
berpusat pada murid gitu. Perbedaannya di situ. Ya harapannya tadi mudah-mudahan Bu Hentian bisa mengimbaskan setabalong khususnya guru PJOK supaya kita bisa berproses, bisa bertransformasi menuju lebih baik lagi. Itu saja Pak Torik, Pak Bangun. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Rahmatullah Jumaini. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Kami persilakan. Mungkin saya Pak, wes. Nah ini Pak David ada nih di kolom chat Mas, Pak. Oh, mic-nya tidak bisa diaktifkan. Ya, mungkin ada tanggapan Pak dari saya. Tadi kan ada di kesempatan 2 kesempatan, nanti terus setelah 2 kesempatan nanti ditanggapi oleh narasumber. Tanggapan atau umpan balik dari saya pribadi, mungkin ini adalah sebuah inovasi, karya inovasi yang menarik Pak. Jadi kita itu dalam pembelajaran PJOK itu memang kita usahakan pembelajaran itu bersifat bermain. Karena karakteristik peserta didik kita kan anak-anak itu masih senang sekali bermain. Jadi ketika kita masuk ke dunianya mereka dulu, dunia bermain. Yang Pak Torik tadi mengambil mungkin dalam time zone tadi, yang melempar bola basket, ya mungkin di situ ada. Jadi sangat menarik, inovasinya juga sangat kreatif. Mungkin saya ingin memberikan masukan tadi. Kalau bisa ada yang masukannya, kalau itu tadi kan time zone, yang mungkin dikatakan untuk kalangan orang-orang dari daerah pinggir lah Pak, kita dikatakan pinggir, itu kan jarang mempunyai kesempatan kita itu ke mall. Banyak sekali anak-anak yang jarang, karena kita sampai ke mall aja memerlukan waktu sampai 7 jam sampai ke mall itu. Jadi masukannya, adakan juga permainan yang kira-kira mereka sudah pernah lihat. Mungkin permainan di dalam pasar malam Pak mungkin, atau dalam apa ya namanya. Kalau di sini orang itu nyebutnya tong edan. Nah, pasar malam itu kan juga ada beberapa permainan yang sebenarnya mengasah dari gerak-gerak fundamental, gerak-gerak dasar peserta didik kita. Mungkin yang itu Pak, yang merobohkan kaleng, yang 10 kaleng dirobohkan bisa menggunakan bola kecil atau bola besar, mungkin itu. Kemudian juga yang menggunakan bola pingpong itu Pak, dimasukkan ke dalam gelas-gelas. Nah, seperti itu. Jadi nanti kan itu juga bisa dijadikan game. Gelas-gelasnya banyak, terus dilemparkan, dapatkan poin-poin berapa. Terus setelah kita dikasih waktu beberapa atau dikasih bola 10 kesempatan katakan, terus dapat nanti ada di bawahnya itu ada skornya, ada nilainya. Nah, itu menjadi mungkin kan karena kita juga memasuki era bermain dan juga kita juga memasukkan kompetitif. Jadi tidak hanya kita itu bermain, tetapi sebuah ditimbulkan kompetisi, itu kan juga peserta didik kita itu sangat menarik. Jadi itu tadi Pak masukan dari saya. Kalau bisa juga masukkan inovasinya untuk time zone-nya yang time zone kearifan lokal mungkin gitu Pak. Ya mungkin itu Pak, 2 pertanyaan tadi mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Bapak narasumber kita. Sementara 2 dulu, selanjutnya nanti ada kita buka lagi. Untuk waktunya saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Sri Bangun sebagai moderator terkait dengan pembahasan pembelajaran diferensiasi yang lebih luas yang oleh Pak Sume tadi. Bisa juga Pak, menarik sekali itu idenya. Bahkan mungkin kalau Pak Zume itu berada dekat dengan dinas pendidikan, boleh nanti Pak Zume yang ibaratnya menjembatani lah. Insya Allah kami dari KKG Muara Uya dan Jaro secara bersama-sama ya, bekerja sama lah, kelompok nanti lah
atau mungkin siapakah nanti bisa, insya Allah siaplah untuk saling membantu Pak Zumai, siapapun itu nanti. Ya, jadi karena kami terbatas dengan, bukan kita tidak mau berkomunikasi Pak, tapi ketika kita disuruh untuk segera menghadap dan sebagainya, kan lebih cepat, yang lebih dekat. Seperti Pak Zumai, kemudian ada teman-teman juga yang di Tanjung seperti itu. Dan itu juga sudah menjadi rencana Pak. Bahkan kalau kita ingat dulu Pak Zumai ini, kita kan beberapa tahun yang lalu juga ada pengimbasan. Ya, tapi kan di 2 tahun terakhir ini memang tidak ada kan, kita nggak tahu kenapa. Saya juga tidak meminta, saya juga tidak menunggu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan Pak Sri Bangun, luar biasa, terima kasih ya, matur nuwun ya Pak Sri Bangun. Ini sebenarnya tidak terfikirkan. Nah, ketika ada kegiatan ini, oh iya ya, kenapa jauh-jauh ke time zone, padahal ada pasar malam. Nah, itu sebenarnya. Tapi boleh nanti saya ingin mempraktekkan, boleh saya ambil nanti ya Pak Bangun ya, nanti boleh saya ingin merangkai lagi. Kalau time zone ini karena sudah jadi ya, udah biarlah nanti untuk kesempatan berikutnya mungkin saya akan mengambil pasar malam. Tapi nanti terkaitnya dengan yang berbeda lagi, nanti saya juga akan sedikit merancang, kemudian juga berdiskusi juga dengan murid-murid saya Pak Sri Bangun, karena murid saya ini sebenarnya luar biasa aktifnya itu sebenarnya ya, karena saya ketika saya memberikan konsep yang isi kaitannya dengan hal-hal yang bersifat proyek, itu luar biasa semangat. Bahkan saya membayangkan ini dulu kayaknya kecil saya nggak seperti ini dalam hal ya, non akademik ya, tapi kalau akademik jangan ditanya ya di tempat saya itu. Wah, pokoknya ngeri ya. Tapi kalau kaitannya dengan misalnya suruh memotong apa, kemudian suruh bermain, itu sangat luar biasa. Itu ide Pak Bangun, insya Allah saya akan secepat mungkin untuk mempraktekkan ya, mengimplementasikan. Dan juga teman-teman boleh nanti kalau sudah ketemu idenya, atau mungkin kalau ide itu gampang ya, tapi untuk prakteknya itu sebenarnya, untuk merangkai menjadi satu kerangkaian, ataukah itu video, ataukah itu sebuah modul aja, ataukah sebuah praktek baik, itu luar biasa. Kalau Bapak teman-teman tahu tuh, proses saya ini kurang lebih sekitar 2 mingguan lah untuk memikirkan, kemudian merencanakan sampai dengan praktek, sampai dengan hari ini itu kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu seperti itu. Terima kasih Pak Zumai dan Pak Sri Bangun. Izin Pak Sri Bangun membaca di kolom komentar ya. Pak ada Pak Saupi. Kegiatan ini sudah bagus karena setidaknya sudah dapat menambah wawasan baru di dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran PJOK di zaman sekarang yang saling berpihak pada peserta didik guna akan kebutuhan minat belajar masing-masing. Ya, terima kasih atas umpan baliknya Pak Sofi. Tapi lebih kalau ada saran boleh Pak Sofi di kolom YouTube-nya atau di absensinya itu boleh saran. Kalau saran kan berarti emang saya harus ganti atau harus perbaiki dan seterusnya, dan itu saya sangat memerlukan itu untuk saat ini. Kemudian ada Ibu Azalia, perahu berlayar di tepi rawa sehingga sebentar mencari tali. Apresiasi untuk materi yang luar biasa, terima kasih, sangat menginspirasi. Wah, ini keren. Ini kayaknya bisa nih dapat yang voucher tadi nih. Ya, itu saja. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak Sribangun Cahyono. Oh ya, silakan Pak Sribangun. Ya, silakan untuk Pak Rahmatullah Jumaini untuk menyampaikan lagi. Silakan. Mohon izin tadi terkait pengimbasan tadi, bisakah atau dari Pak Sri Bangun kah, atau Pak Torik, atau mungkin dari yang lain nih, coba kita tes dulu antar KKG perwakilan, misalnya ada beberapa orang, kita bikin Zoom. Ini usul saja sih sebenarnya. Kita bikin Zoom atau gimmick yang seperti ini, itu tapi materinya harus sesuaikan. Contohnya kayak tadi kan pendidikan berprinsip, kemudian inovasi yang dijelaskan oleh Pak Torik juga, itu kita undang saja itu setiap KKG PJOK khususnya di kabupaten kita gitu. Bisakah kayak gitu? Kira-kira bagaimana Pak Torik? Langsung aja ya. Nih. Saya suka ke Pak Zumai terkait dengan organisasi, kemudian birokrasi, itu saya senang. Cuman berdasarkan pengalaman nih, ya, mohon maaf lah Pak Zumai ya, saya itu
Aduh, tapi gimana ya? Nah, intinya gini, pokoknya saya siap apapun itu rencana dan idenya, apalagi terkait dengan pendidikan olahraga di Tabalong ini khususnya, saya siap membantu baik di depan, di tengah maupun di belakang. Seperti itu Pak Zumai. Kalau dari saya pribadi, kalau kaitannya dengan misalnya Pak Tori minta tolong ini, siap, saya siap apapun itu. Saya membuat proposal siap, saya menjadi pembicara siap, saya menjadi tukang foto siap. Kalau saya seperti itu Pak Zumai. Jadi saya siap aja. Sementara ini ya, selama saya nafas dan masih berdiri tegak, insya Allah siap aja. Seperti itu terkait dengan pembebasan. Dan secepatnya Pak Zuma ini di akhir tahun. Nanti ada ya. Ya silakan Pak Kasih. Ya silakan untuk Pak Rashid. Kami persilakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Sedikit saja ini Pak, karena tadi ada diminta saran. Sepertinya kalau untuk mengetik kata-kata panjang saran nih susah, mikir jempol rapat. Ini saja Pak, karena saya sepakat apa yang disampaikan Pak Rahmatullah Zuma ini. Skala besarnya untuk di Tabalong, pengimbasan yang harus disampaikan. Karena pada dasarnya realitanya di lapangan pembelajaran diferensiasi ini hanya cukup sampai di materi Pak. Jadi kalau bisa saya berikan ini saran, kebetulan ini dalam waktu dekat ini dalam lingkup kecil saja dulu kita di KKGO Muara Uya dan Jaro, dan dalam waktu dekat tanggal berapa nih Pak? Tanggal 16 ya, BSD 2. Namun nanti mungkin bisa dari Pak Torik dan selaku tuan rumah Pak siapa ya, Pak Rian kalau tidak salah, nanti bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi pada saat proses pembelajaran PJOK itu seperti apa, karena bisa dilihat secara langsung. Nanti Pak Torik bisa memberikan penyampaian ke teman-teman KKGO yang hadir di saat itu, dan prakteknya nanti bisa dilakukan dari Pak Rian atau Pak Sri Bangun nantinya gitu. Materi sudah diketahui gitu kan, penerapannya seperti apa, mungkin seperti itu. Karena kebetulan juga kita hadir nih ada 130 berapa nih, tidak sampai ya. Nah, mudah-mudahan dengan pelaksanaan seperti itu, apa yang mereka dengar, teman-teman dengar di luar, kemudian bukan rahasia umum lagi sih gitu. Semua tahu gitu pembelajaran diferensiasi gitu. Cuman ketika penerapannya di kita ini jarang Pak, gitu. Termasuk jarang, langka lah gitu kan. Yang penting ada alat, berangkat, yang penting bisa jalan gitu kan. Nah, mungkin harapan saya berikan masukan itu aja Pak, bisa dilaksanakan nanti pada saat KKGO Murawiyah dan Jaro di SDN 2. Namun mungkin saja harapannya sudah bisa terrealisasi, karena penasaran saya Pak, ini sangat menarik gini, sangat menarik karena masing-masing kondisi siswa dan sekolah yang berbeda-beda. Apalagi berkaitan dengan fasilitas seperti bilang Pak Bangun tadi, mau dibawa ke mall, contohnya kan gitu. Itu sangat menarik Pak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Sri Bangun, Pak Torik, saya kembalikan. Siap. Mungkin ada satu lagi pertanyaan terakhir untuk menutup. Oh mungkin ada apa ini dari kolom komentar ya, chat komentar ya. Untuk ini tadi ternyata bisa lewat kombel dari PMM Pak Torik. Karena memang yang lagi up tentang kombel, komunitas belajar. Bahkan tahun ini ada apresiasi dari Kemdikbud untuk kombel inspiratif Jambore GTK. Materi tentang kurikulum merdeka banyak di materi, sedangkan kalau hanya membaca terkadang belum terlalu paham. Berbeda kalau ada narasumber atau fasilitator, jadi melalui diskusi seperti ini masih dapat kita diskusikan dan menyelaraskan miskonsepsi. Oh, itu juga bisa berarti Pak. Jadi kita masukkan dalam kombel tadi. Ya, mungkin ada yang lain? Terakhir, satu lagi pertanyaan atau satu tanggapan lagi? Jika tidak ada,
mungkin ada tanggapan tadi Pak dari Bapak Rashid tadi Pak untuk di SDN 2 Namun, dan karena mohon maaf juga untuk nanti kayaknya waktu kakak itu saya berhalangan hadir karena itu juga bertepatan dengan simulasi ANBK pada tanggal itu, karena kami di sekolah kami mengambil di gelombang 2. Mungkin ada tanggapan dari Pak Tarik? Terkait dengan re-teaching berarti ya, karena kan kita secara spontan ya, jadi mungkin bisa sih Pak Rashid ya, karena kita naluri untuk kita memberikan pembelajaran dan pemberian instruksi kan sebenarnya bisa kita praktekkan secara spontan, walaupun kalau dalam regulasinya memang harus ada perencanaan, kemudian ada diagnosis dan sebagainya Pak Rashid. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya sebagai ketua umum ya Pak Rashid, ketua umum KKG Muara Uya dan Jaro menghendaki dan teman-teman setuju, oke. Saya selalu siap dengan Pak Rian ya, karena Pak Bangun ada kegiatan ya pasti Bangun ya. Jadi bisa saya sedikit membuka, kemudian nanti Pak Rian yang mempraktekkan, dan kemudian ketika mempraktekkan juga tidak serta-merta ya, juga dijelaskan seperti ini, supaya teman-teman yang tidak hadir pada sore hari ini bisa lebih ada gambaran lah sedikit. Seperti itu Pak Sri Bangun, tanggapannya mungkin. Ya, mungkin ini tadi tanggapan, karena kita juga sudah molor beberapa menit karena ternyata bahasan kita menarik. Berarti di sini adalah insan-insan pendidik yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah refleksi. Untuk refleksi pada sore hari ini adalah yang pertama, yaitu kegiatan diseminasi diferensiasi tadi, yang ternyata dalam diferensiasi itu kita berbeda dengan diferensiasi pada guru kelas, yang dari guru kelas itu cuman ada 3, yaitu proses, produk, dan konten. Ternyata di dalam PJOK itu ternyata ada 4. Yang satu adalah diferensiasi lingjar, lingkungan belajar, karena kita kan juga mengajar di kelas dulu kemudian di lapangan. Kemudian bahasan yang kedua yang menarik pada pagi hari ini yaitu adalah tentang kesetaraan gender, yang tadi dikatakan dari narasumber kita. Untuk kesetaraan gender itu kita menggunakan asas fleksibilitas. Jadi tidak semua kegiatan, tidak semua kejadian itu bisa kita menggunakan dengan salah satu teori saja, yaitu harus laki-laki semua atau hari perempuan atau harus dicampur. Itu dari penjelasan tadi tidak seperti itu. Jadi kita juga sesuaikan dengan kondisi di lingkungan belajar kita. Kalau itu memungkinkan keadaannya ataupun materinya bisa kita gabung, ya kita gabung. Ketika keadaan dan juga materinya tidak bisa, harus kita pisah, juga harus kita pisah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tentang karya inovasi yang sangat menginspirasi, dan semoga kedepannya nanti bertambah lagi ide-ide ataupun inovasi-inovasi selanjutnya yang bisa kita angkat dan bisa kita kembangkan dan kita sajikan dan kita bisa terapkan di dalam pembelajaran kita. Mungkin itu saja tadi refleksi pada hari ini. Kemudian untuk acara yang terakhir yaitu menutup, saya mohonkan untuk Bapak Nafarin untuk membacakan doa supaya pada kegiatan sore hari ini kita bermanfaat dan menjadi amal jariah kita. Untuk Bapak Nafarin, saya persilahkan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Amin warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas doa yang dipanjatkan. Semoga pada kegiatan sore ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa bermanfaat untuk peserta didik kita. Dengan diakhiri dari doa tersebut, berakhirlah kegiatan pada sore hari ini, kegiatan diseminasi pembelajaran berdiferensiasi PJOK Time Zone Learning dari Bapak Taurus Mujadi. Saya selaku moderator memohon maaf jika dalam berkata ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.